Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat guru, sahabat pendidik, para tenaga honorer ya, Bapak, Ibu, sahabat guru honorer. Ada informasi yang menggembirakan dari Dirjen GTK ya, mengenai nasib honorer, terutama guru honorer ya. Ini yang masuk di database maupun yang tidak masuk untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Seperti apa? Mari kita simak bersama ya. Inilah pernyataan resmi dari Dirjen GTK menjawab nasib guru honorer ya yang tidak masuk database BKN di seleksi P3K 2024. Simak sampai selesai, semoga bermanfaat. Dan Bapak Ibu silakan ikuti ya video ini sampai selesai agar bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap ya. Baik, mari kita kaji bersama mengenai informasi ini. Keputusan mengizinkan ya honorer tendik yang tidak masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara ya nasional BKN pada tahun 2022 untuk ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 telah menjadi angin segar bagi banyak honorer ya yang tercecer. Simak informasi selengkapnya dalam video berikut ini. Direktur Jenderal Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Profesor Nunuk Suryani memberikan penjelasan mengenai hal ini, memberikan harapan baru bagi ribuan honorer yang selama ini honorer tendik tidak masuk pendataan BKN. Mengenai kuota P3K 2024 untuk tendik ya, tenaga kependidikan, Dirjen Nunuk mengungkapkan sebanyak 82.000 ya. Formasinya juga mengakomodasi honorer tendik lulusan SD, SMP, SMA, SMK ya, D3 hingga sarjana. Dikutip oleh jppnn.com, Nunuk Suryani memberikan keterangannya, Kemendikbudristek sudah menyiapkan 82.000 formasi P3K tahun ini untuk tendik. Pemda tinggal mengisinya apa saja yang dibutuhkan, ucap Dirjen Nunuk pada 25 Maret kemarin. Menurut Dirjen Nunuk ya, Profesor Nunuk Suryani, honorer tendik yang tidak terdata di BKN tahun 2022 tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Hal ini dikarenakan data pokok pendidikan Dapodik juga dapat menjadi basis data yang valid. Dengan demikian, honorer tendik tersebut tidak perlu khawatir akan kehilangan kesempatan untuk mengabdi secara resmi dalam sektor pendidikan. Kuota P3K 2024 untuk tenaga kependidikan tendik telah ditetapkan sebanyak 82.000 formasi. Ini mencakup lulusan dari lembaga berbagai jenjang ya pendidikan, mulai dari SD hingga sarjana. Dirjen Nunuk juga menekankan bahwa Kemendikbudristek telah menyiapkan formasi P3K ini. Sementara Pemda tinggal mengisinya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Lebih lanjut, pengusulan formasi P3K tendik akan diprioritaskan bagi Pemda yang hampir menyelesaikan pengangkatan guru honorer, terutama prioritas 1 P1, honorer K2, dan pendidik di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal
3 tahun. Ini merupakan langkah strategis untuk memberikan kesempatan kepada honorer yang telah lama mengabdi dalam dunia pendidikan. Sebelumnya banyak honorer tendik yang merasa khawatir karena tidak masuk dalam pendataan PKN tahun 2022. Herlambang Susanto, Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, FHNK 2. Tenaga Kependidikan Tendik menyatakan keprihatinannya akan nasib rekan-rekannya yang tercecer. Namun dengan keputusan ini terbuka peluang baru bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan secara resmi sebagai tenaga pendidik. Bagaimanapun juga kami sama-sama sudah mengabdi beberapa tahun, ungkap Herlambang kepada jpnn.com. Beliau menceritakan saat pendataan BKN tahun 2022, banyak honorer non K2 tendik khususnya tidak dapat masuk dalam pertengahan pendataan karena ada beberapa formasi jabatan yang dihilangkan. Menurut Herlambang, kurang lebih 246 formasi termasuk penjaga sekolah yang hilang. Belum lagi saat pendataan berlangsung ada isu bahwa 3 kategori honorer, satuan pengamanan, tenaga kebersihan, dan driver akan di-outsourcing. Banyak yang menyarankan penjaga sekolah dengan tenaga kebersihan, padahal penjaga sekolah hampir meliputi 3 kategori tersebut. Herlambang juga menyoroti masalah pengangkatan honorer tendik, khususnya penjaga sekolah yang sering seringkali diabaikan. Dia menegaskan pentingnya kejelasan status bagi honorer tendik agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Keputusan dari Dirjen GTK ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi honorer tendik dan mengubah nasib mereka ke arah yang lebih baik. Semoga dengan adanya kesempatan ini honorer tendik dapat mewujudkan hak-haknya mereka setelah lama dinantikan. Semoga saja Bapak Ibu yang selama ini honor sebagai tendik di sekolah-sekolah, tentu saja berharap agar ada nasib untuk bisa diangkat menjadi P3K maupun PNS Kita berharap semuanya semoga pemerintah konsekuen dan bisa mengantarkan kita semuanya untuk mendapatkan masa depan, pengakuan dan pemberian penghasilan yang layak Baik Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Informasi ini sangat menggembirakan untuk para tendik terutama yang selama ini sudah bekerja lama. Untuk itu semoga pemerintah bisa menjalankannya, bisa mengangkat seluruh honorer tendik ini walaupun tidak terdata di PKN semoga 82.000 honorer tendik ini akan bisa diangkat. Tentu saja ini berharap kepada daerah-daerah itu untuk bisa memanfaatkan formasinya Baik Bapak Ibu, kita tetap berdoa, selalu optimis. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.